Rumah yang sudah roboh bisa buatlah sedikit baguslah. Bisa ada bantuan yang layak untuk kami. Buat tempat tinggal untuk ke depan ini ya. Masyarakat Kabupaten Aceh Timur kekurangan air bersih terjang banjir bandang selama 1 minggu. Kini ribuan warga korban banjir khusus di pedalaman menghadapi krisis air pada Rabu 3 Desember 2020. Warga yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian terpaksa harus mengandalkan sumber air seadanya. Bahkan di beberapa lokasi ekstrim, korban terdampak banjir rebus air sungai yang keruh karena sudah bercampur dengan air banjir. Hal itu dilakukan untuk bertahan hidup. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Serambi News, Maulidi Alfata. Rekan Fata, selamat siang. Ya, selamat siang Alinda. Baik, rekan, bisa Anda sampaikan lebih lengkap lagi mengenai kondisi saat ini di lokasi terdampak banjir dengan kekurangan air bersih? Ya, baik Alinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunis dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Aceh Timur. Ya, dapat kita sampaikan bahwa masyarakat Aceh Timur umumnya saat ini kekurangan air bersih. Akibatnya, banyak masyarakat di kamp pengungsian ini mengalami gatal-gatal dan diare. Masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang diterjang banjir bandang selama 1 minggu kini mengalami dampak yaitu kekurangan air bersih, terutama di bagian-bagian pedalaman. Dan akibatnya warga-warga pengungsian di tenda-tenda ini menggunakan air sungai yang sudah bercampur dengan air banjir dan air sungai yang keruh ini untuk merebus dan kemudian juga menggunakan untuk keseharian untuk mandi dan lainnya. Kondisi ini diperparah dengan banjir bandang yang melanda Aceh Timur dikarenakan sisa-sisa banjir ini meninggalkan lumpur, dan lumpur ini menutupi sumber-sumber air rumah tangga seperti sumur, dan sumur mereka juga menjadi sangat kotor dan airnya berkeruh sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun terpaksa mereka menggunakannya dikarenakan tidak ada air lain. Sementara itu untuk minum mereka masih mengandalkan air dari bantuan pemerintah. Namun bantuan tersebut hanya seadanya dikarenakan kuota yang diturunkan ini tidak mencukupi untuk semua masyarakat yang terkena banjir. Salah satu rekan Fata. Ya. Ya, rekan Fata. Lantas bagaimana dengan kondisi lansia dan balita saat ini di pengungsian mengingat mereka ini lebih banyak membutuhkan asupan air bersih? Ya, baik Alinda. Untuk saat ini mereka masih mengandalkan air sungai dan air banjir. Namun pihak pemerintah dan hari ini tepatnya Gubernur Aceh sudah turun ke Aceh Timur untuk pemetaan pemulihan dini, dan mereka akan berupaya mensuplai selain bahan pokok juga air bersih untuk tenda-tenda ini dikarenakan lansia dan balita sampai hari ini masih menggunakan air yang keruh itu, Alinda. Baik, lantas bagaimana langkah dari pemerintah setempat upaya darurat yang bisa dilakukan untuk bisa mengirimkan air-air bersih tersebut ke titik-titik terpencil di lokasi terdampak banjir? Iya, pemetaan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini masih berkoordinasi dengan PDAM ya. Namun sampai saat ini rapat yang dilaksanakan PDAM juga masih terkendala dikarenakan mesinnya tidak mau hidup. Dan saat ini tadi Kemensos juga sudah menyuplai 20 ton bantuan, di mana 10 ton beras 15 kilo, 10 tonnya lagi itu yaitu bahan pokok berupa di dalamnya juga ada air bersih. Dan ini akan segera disalurkan yang menurut informasi yang kita terima untuk Kecamatan Madat, Kecamatan Pantai Bidari, hingga Kecamatan Perlak, Lokop, dan Serbajadi ke sana. Dan pemerataan akan dilakukan selanjutnya untuk kecamatan-kecamatan ID sampai pesisir ini. Begitu Alinda. Baik rekan, apa informasi lain yang
disampaikan mengenai hal ini? Ya, untuk informasi lanjutan bahwa dari informasi yang kita dapatkan dan wawancara di lapangan bahwa mereka saat ini sangat mengharapkan segeranya ada air bersih. Dikarenakan dalam beberapa penyaluran bantuan kemarin, itu air bersih masih sangat minim ya disalurkan, karena yang banyak disalurkan itu beras dan makanan siap saji lainnya. Sementara air bersih hanya dengan air botol aqua per dusnya. Itu pun hanya untuk titik-titik banjir yang ekstrim. Sementara lokasi pengungsian ini ada sekitar 241 titik. Dan warga di sana berharap bahwa penyaluran air bersih ini harus ada secara berkala. Karena jika tidak, mereka akan semakin parah penyakit-penyakit yang dialaminya seperti diare, gatal-gatal, dan lainnya. Dan juga akan mempengaruhi kepada stabilitas hidup masyarakat korban banjir. Demikian, Alinda. Baik rekan Fata, terlintas di pikiran saya apakah tidak ada keinginan dari para pengungsi itu untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman begitu dari lokasi-lokasi terpencil itu, atau memang karena memang kondisi yang terbatas sehingga mereka harus bertahan di lokasi tersebut? Iya, untuk beberapa titik lokasi yang ekstrem ini harus ditempuh sebenarnya dengan helikopter ya. Dan jika menempuh jalur darat, ini kemarin Bupati Aceh Timur sempat menempuh jalur terisolir di Kecamatan Serbajadi, Kecamatan Penarun, hingga Simpang Jernih. Namun kendalanya itu ada beberapa titik longsor yang membuat jalan tersebut amblas karena banjir bandang, sehingga ada beberapa juga yang putus. Dan saat disalurkan bantuan kemarin itu tim penyaluran harus berjalan kaki sampai 1 jam ke titik lokasi, tidak bisa menggunakan mobil. Sementara untuk Lokop sendiri itu lebih parah dikarenakan tidak ada akses jalan darat. Dan gubernur sendiri kemarin sempat menurunkan bantuan langsung ke Lokop menggunakan helikopter. Jadi situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk menarik mereka keluar dari kamp pengungsian itu. Rumah yang sudah roboh bisa buatlah sedikit baguslah. Bisa ada bantuan yang layak untuk kami. Buat tempat tinggal untuk ke depan ini ya. Nah, mandun aku ba? Mandun na natin. Tuwan na iba. Duduk ay naman dala. Tahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.